Gila keren banget coy. Jadi bisa rekamnya kayak gini. Sama kayak inilah ya, Samsung ya, Handycam punya gitu. Balik lagi ke era tuh HP-HP yang nggak banyak OS update, OS customisasi gitu loh. Menarik sih. Di kondisi yang tidak mengenakan, tiba-tiba datang produk yang mengenakan. Ya sebenarnya nggak enak-enak banget sih. Ini ada Razer 60 dari Motorola yang sebenarnya udah keluar di luar tuh cukup lama ya. Akhirnya masuk di Indonesia secara resmi, yang mana ini menarik banget kembalinya hype HP flip di Indonesia. Ya gua nggak tahu sih, ini handphone berhasil mengembalikan atau tidak ya HP flip ini. Tapi gua ini sangat senang ya, karena ini Motorola pertama kali. Jadi kayak worth to try nggak sih gitu ya. Bosen ada Samsung sama Oppo gitu yang keluarin HP flip. Nah ini handphone flip yang tergolong cukup affordable lah buat di tahun ini ya. Apalagi ya era-era harga mahal, dia masih bisa kasih harga yang masih cukup kompetitif lah. Kalau nggak salah di 11 jutaan, tapi ya lagi-lagi harga sih sebenarnya tetap mahal, apalagi dengan chipset yang digunain di handphone ini tuh masih level mid range ya. 7400X nya Dimensity. Jadi ya lu bisa bilang ya, tapi ya gue tetap excited lah karena ini Motorola ya. Gila keren banget coy. Nah gitu ya guys ya, HP-nya mah sebenarnya nggak terlalu banyak isiannya. Ini Motorola Dido masih jalan. masih ngerangkak lah gue kata sih ya, masih dia baru masuk kayak beberapa waktu terakhir. HP-nya sih oke ya, G45 tuh bagus, Motorola H60 bagus, cuman gue terlalu pusing sih sama line up-nya mereka. Ada Fusion, ada Power, jadi ini targetnya kemana gue nggak tahu gitu. Jadi ya semoga aja di tahun ini semakin jelas. Ya ini casingnya lumayan atas bawah ini dapat, dan dia kayaknya casing ini ya recycle gitu ya, karena plastiknya ini tipe-tipe recycle punya. Terus di dalamnya dapat ini dapat XL ya, kartu perdananya. Terus ini dapat SIM ejector ya udahlah ya, seperti biasa aja lah ya, nggak gimana juga, dan gua nggak mau berantakin. Terus di dalamnya pasti ini dapat kabel charger sama chargernya sendiri. Nah seperti ini ya. Kalau dia punya dapat berapa watt chargingnya? Kalau nggak salah sih ya standar di 40-an. 33 lah, 33 watt charging ini. Lu bisa lihat kan, 33 watt chargingnya not bad lah, apalagi buat level mid range ya yang gunain chipsetnya. Dari segi looks sih gue suka ya. Nah, Hello Moto. Ini Motorola Android Tapi gue suka sih bener detailnya di bagian bawah ini tuh cukup premium ya. Ini warnanya kalau nggak salah gue ambil yang warna Pantone Gibraltar Sea. Gibraltar Sea. Laut Gibraltar lah, gue nggak tahu tuh. Pokoknya yang ada di Timur Tengah ya, yang lagi kacau sebenarnya. Terus yang gue punya ini 8256, emang dia satu varian doang, dan ini udah dibuat di Indonesia. Jadi ini udah TKD udah jelas nih, Razer. Cakep bener gitu ya. Terus handphonenya memanjang, standar flip punya ya. Lihat tuh. Dan kalau di sisi samping-sampingnya dia udah metal juga. Belakangnya ini sih ini kayak semacam fabric, tapi ini campur polikarbonat juga. Karena udah cukup tebal. Ini metal antenanya juga ada. SIM card-nya ada di sini nih. SIM card di sini, sisi atas cuma mic doang sama speaker mungkin sama earpiece di sini. Sampingnya ini tombol volume button dan juga power yang kayaknya sih ini bukan buat fingerprint doang. Apa fingerprint ya? Ya semoga fingerprint lah. Udah sih, bawahnya juga udah simpel aja. Nih dia, tampilan awalnya Hello Moto. Ntar aja internetnya, tapi handphonenya sih ringan sih. Untuk level flip ringan sih. Masih tebal juga, bezelnya ya sebenarnya normal lah. Cuma gue mau pakai casingnya. Sama ini dia ada lemnya ya, jadi biar lebih make sure nggak lepas pas dipakai. Ini harus dilepas dulu lemnya. Pintar aja gue lepasnya. Cukup fit di sini sama gua nih. Optimize baterai use, semuanya nyalain, smart update, semuanya upside and continue. Oke, kalau gue tutup, cakep sih, suka sih gua. Tapi kayaknya nggak usah pakai casing nggak sih?
Jadi kelihatan mainan sih sebenarnya. But it's okay lah. For myself. Dan untuk Motorola di sini yang gue suka tuh dia kenapa gue punya ekspektasi tinggi, dia tuh OS-nya tidak terlalu banyak customisasi. Jadi dia masih mendekati Android yang aslinya. Jadi ya siapa tahu karena dia walaupun pakai si MediaTek yang mid range, harusnya sih nggak ngasih performance yang berat ya untuk dipakai sehari-hari. Apalagi untuk level handphone flip yang udah seharusnya masuk ke ranah flagship. Tapi lagi-lagi flagship begini ya setidaknya dari baterainya sih. Gue lupa deh, sambil gue cek deh. Lo kalau mau beli sekarang dia harga 10.449.000, 10,5 juta. Masih reasonable lah. Biasanya kan flip itu udah 15 jutaan, dia ini cuma 10 juta. Dengan warna yang menurut gue sih menarik sih. Gibraltar Sea, Springbud ya, sama Perfect Pink. Namanya ribet banget. Kita lihat spesifikasinya guys. NFC-nya ada, fingerprint-nya side mounted ya, samping. Layar covernya 90 Hz, ukuran 3,6 inci. Resolusinya ya it's okay, LTPO OLED, baterainya 3000 nits. Kalau yang utamanya 120 Hz, DCI P tinggi juga, Full HD+, Dimensity 7400X ya, Antutu 700 ribuan. Kameranya main camera only 50 megapiksel sama si 13 megapiksel. Apa nih? Tahu deh. 13 megapiksel ultra wide-nya. Ini not bad, bukan 8 megapiksel. Baterainya 4500 mAh, ya nggak gede-gede banget ya, tapi ya nggak apa-apa. Charging speed-nya 30 watt dan 15 watt wireless. IP48 titanium hinge. Jadi ini hinge-nya udah lebih kuat titanium dan juga udah punya ketahanan 48. Jadi dia bisa kecemplung ketika lu nggak sengaja jatuhin ke dalam air. Kalau bisa ditutup, udah cukup rapet sih. Dia ini udah rapi sih. Ini udah bagus sebenarnya, tapi sayangnya kenapa ultra gitu loh. Dia belum ultra ini ya. Masih nge-tap-tap gitu, belum ultrasonic. Tapi nggak apa-apa lah. Done. Oke, ini tampilan awalnya nih guys, tuh. Ada saya update, skip aja dulu. Halo push notification apa? Screen protection alert, jangan lepas yang udah diinstal. Oke. Protect your Razer, got it. Navigation gesture aja lah. Dark, gue suka dark ya kalau ini. Hello Moto. Nah, yang menariknya di Moto nih dia ada pengenalan ya, apa aja yang ada di Motorola ini. Dari OS-nya ada Moto AI, personalized, Razer Tips ya. Jadi untuk flipnya itu apa? Coba kita lihat Razer Tips ya guys. Siapa tahu nggak boleh ditutup. Teks gini mas gue. Bukan animasi guys. Nah ini tuh kayak gini tuh ada. Kalau Moto AI dia tuh ada list Perplexity, Copilot. Perplexity ada Copilot juga lah. Tumben lu. Oke, agree lah. Enable permission ya, AI content. Moto account, masukin aja punya gua. Ini dia tampilan awal dari Motorola Razr 60 ya. Lu bisa lihat tampilan awalnya masih simple banget, nggak ada aplikasi bloatware yang aneh-aneh kecuali ini bawaan. Yang harusnya lu bisa hapus juga secara manual. Yang gue lihat sih ini ya nggak terlalu penting banget lah, aplikasi beberapa doang. Dan di sini ada Moto AI. Jadi lu kalau mau pakai AI di sini ada list-listnya. Nah, lu bisa cek nih Eyes of Search, Pay Attention, Playlist Studio ada. Atau kalau mau aplikasi Motorola-nya ada di sini semua. Moto yang dibuat akunnya, Moto Secure, Family Space, Moto Unplug, Smart Connect. Smart Connect juga ini menarik karena lu bisa koneksin HP ini ke laptop secara seamless. Nah, seperti ini. Jadi lu bisa menggunakan satu aplikasi aja buat ngubungin 3 device lu ya, sampai tablet pun ada tablet. Tapi sebenarnya bisa juga lu pakai Android lain, tapi fitur-fiturnya nggak selengkap ketika lu pakai Motorola. Karena kenapa Motorola? Karena dia udah develop bareng Lenovo, jadi udah enak gitu. Tuh bisa kan connect ke wearables. Oke, nih oke aja. Guys, kita butuh booster. Oke, kita udah download aplikasinya sambil kita buka settingannya si Motorola ini. Oke, kita cek ada update atau enggak ya. Di sini kalau misalkan lihat software update-nya,
Udah yang terbaru ya, security patch-nya di Desember, Android versinya 16 juga. Dan dia dari OS sendiri udah makan sekitaran 33 GB dari 256 totalnya. Dan layarnya seperti ini guys. Kita lihat display, kita bisa atur relative brightness, ya, color vivid, display text size. Nah ini kayak gini-gini nih di setting. Kalau gue mah suka yang kecil guys. Nah, cakep banget. Smart refresh rate, lu bisa otomatis atau mau yang ini hyper smooth, enggak, smart and balance aja. Breakout prevention biar mata lu nggak pegel. Ini ada screen record, 3 finger screenshot. Ya kurang lebih sih ini benar Android yang basic banget sih tampilannya. Lu bisa lihat aja nih dari mana nih sistem update ya. Ini tuh menu yang ada di Android ini nih, Android bawaan sistem update gitu. Biasanya tuh udah cek for updates kalau buat iOS-nya namanya Moto apa gitu. Kalau dia enggak gitu loh. Ini yang gue suka gitu, kayak balik lagi ke era tuh HP-HP yang nggak banyak OS update, OS customisasi gitu loh. Menarik sih. Device info Huawei nih. Nih lo bisa lihat nih Motorola Razr 60. Resolusinya Androidnya ini udah pakai UFS juga. Ya, sorry agak kecil tulisannya. Karena gue ganti tadi. Dimensity 7400 ya, yang mana dia masih pakai A78 sama A55 buat core-nya ya, but it's okay. Mid range. Nah ini settingan apa fitur-fiturnya semuanya di sini 5.2, GPS-nya ada semuanya. Ini layarnya 120 Hz juga. Ini RAM-nya, terus sensor, mana sensor? Sensornya nyala semua ya. Ini kita cek gyroskopnya pun juga ada. Cukup komplit lah untuk sebuah HP lipat kayak gini. Nah, kita tutup coba. Nah, ini tampilannya kalau lo mau lihat, misalkan gue buka. Learn how to navigate external display. Next. Oke, gue kayak jualan flashcare anjir. Dia ini bisa lo gunakan aplikasi di sini no. Ada widgetnya juga no. Games ada dan tampilan awalnya seperti ini. Misalkan ini apa nih, Marble Mayhem. Easy lah. Oh, ini gamenya, game yang pakai gyroskop nih buat ini berjalan. Oh, oke, not bad lah. Sekarang kameranya, kita pakai kamera utama nih guys. Lagi-lagi nih era flip, mainnya kayak gini gitu. Buka kamera anjay. Coba lagi nggak kelihatan. Nih home. Anjay, ini kita foto ya. Tapi ya perpindahannya mungkin nggak tahu animasi baru atau enggak ya. Perpindahannya tuh masih agak nge-lag gitu, lemot. Semoga aja ntar kalau udah semuanya di setting dia normal gitu loh. Jadi ini jangan sampai mengganggu lah. Oh, kameranya kalau pakai kamera depan resolusinya dia tuh di kotak ya, yang square rasionya. Nah, itu juga. Tapi enak sih, lo bisa foto langsung jepret-jepret ini ya, style handphone flip lah. Nah, kalau misalnya kamera utama di layar utamanya, ada hasil fotonya. Nggak lihat. Tapi emang gelap banget sih. Lu terlalu gelap sih, terlalu mundur sih sekarang. Itu ada emoticonnya gitu ya? Oh iya. Nah, kalau video ya, video dia camcorder mode sama desain for social media, alright. Jadi bisa rekamnya kayak gini. Sama kayak inilah ya, Samsung ya, handycam punya gitu. Vertikal, best for social media. Ini rekam, touchpad, ini direkam. Asik. Swipe in the direction, ngezoom bisa nih itu. Oke, gak kacrut ya. Ya paham juga. Bukan handphone buat ini ya, merekam gitu loh. Ini perekaman 4K 30 fps si Motorola. Kalau dari segi stabilisasi masih oke, masih nggak terlalu jitter. Batuk. Sekarang kita cek suara. Suaranya bagus. Suaranya menggelegar dan bassnya masih ada tendangannya ya. Ini gue suka sih. Cuman emang kalau gue rasain balancing suara left and right-nya masih ya pasti masih gede ada yang di sebelah sini, di sebelah right-nya gitu.
Tapi ya is okay lah, banyak handphone seperti itu juga, apalagi kan ini handphone flip. Lagi-lagi, yang gue suka dari Motorola dia itu simple, pertama ya. Dari OS-nya yang customisasi itu nggak menjadi OS yang baru, nggak seperti One UI, nggak seperti ColorOS dan kawan-kawannya. Dia tuh stick tuh sama si Android-nya sendiri. Jadi memang diutak-atik sedikit aja, biar tetap masih mendapatkan originalitas dari Android-nya sendiri. Jadi memang ini salah satu HP yang masih menjaga marwahnya Android gitu. Temanya masih simple, nggak aneh-aneh, tapi fiturnya di-enhance lagi. Ya, gue sih berharap sama Moto AI-nya ini, karena gue masih belum bisa coba ya. Maksudnya karena gue belum sempat ngetes otak-atik apa aja fitur-fitur di dalamannya. Tapi setidaknya dia tuh udah menggunakan 2 aplikasi bawaan ini, Perplexity dan Copilot untuk AI-nya. Dan juga kalau Google ada nggak ya? Dan Gemini pun tetap ada. Jadi dia ada 3 ya. 3 model AI yang bisa lo lakukan di sini. Tapi gue nggak tahu apakah Perplexity ini cuma sekedar aplikasi doang atau tidak. Ya semoga aja ada ini ya kesinambungannya sama si Motorola. Cuman lagi-lagi 11 juta kurang. 7400X, 4000 Mhz Yamaha. Emang sesuatu hal yang mesti lu pahamin juga untuk menggunakan HP lipat. Ya lagi-lagi HP lipat itu nggak bisa punya baterai yang lebih besar dibanding handphone biasanya. Dan penggunaannya pun juga mostly ya lu pasti bakalan seperti ini, lebih ke simple, compact gitu ya. Jadi dipakai buat harian pun enak. Dan kalau dipakai buat konten, mungkin paling enak masih buat dipakai foto-foto. Kalau video bisa juga seperti ini ya. Bisa lu setting kayak seperti ini juga untuk rekam. Atau lo bikin mode-mode live flat kayak gini. Jadi oke lah kayak buat gua. No, bisa rekam. Ternyata ini masih tutorial guys. Ini guys videonya ketika lo mau bikin konten, ya lo sambil ngapain gitu kan kayak pura-pura. Udah selesai nih rekamnya gini. No hands. Bener simple gitu ya buat bikin konten-konten. Ya lagi-lagi bukan konten yang profesional, but it's nice to share it on your social media. Ya, kita tunggu aja reviewnya kayak gimana, apakah ini handphone benar-benar worth it atau tidak, ya tunggu aja guys. Tapi kalian bisa juga loh share pendapat kalian sama HP Flip ini. Apakah HP Flip di 2026 itu tetap relevan atau tidak? Ya, drop the comment below dan videonya selesai di sini.